Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safira Fatin SEMSC selaku dosen pembimbing, yang terhormat dosen moderator, dan juga teman-teman yang telah hadir dalam seminar hasil PKL saya. Perkenalkan, nama saya Wijini Putri Pangestuti dengan NIM J3J11 8289 akan mempresentasikan hasil seminar PKL dengan judul pengolahan limbah padat Serewangi Simbiopogon winterianus menjadi Kokodamiri DPT musim panen harmonis. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada latar belakang, kedua keragaman perusahaan, dan terakhir hasil dan pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu sektor pertanian. Menurut data BPS pada tahun 2016, sektor pertanian mengalami peningkatan di setiap tahunnya pada 4 tahun terakhir. Salah satu komoditas yang ada pada sektor pertanian yaitu tanaman penghasil minyak sirih Serewangi. Kementerian Republik Indonesia menetapkan Serewangi sebagai salah satu komoditas pertanian non-migas yang nilai ekspornya bisa mencapai 12 juta dolar pada tahun 2016. Sehingga tidak heran bahwa Serewangi merupakan salah satu tanaman dengan potensi pasar yang menjanjikan. Salah satu perusahaan yang melakukan penyulingan minyak atsiri Serewangi yaitu PT Musim Panen Harmonis. Hasil dari penyulingan minyak atsiri Serewangi yang pertama yaitu minyak atsiri, yang kedua limbah cair hidrosol, dan yang ketiga limbah padat. Diketahui bahwa PT Musim Panen Harmonis setiap tahunnya bisa menghasilkan 32,7 ton limbah padat, dan sampai saat ini belum terdapat pengolahan lebih lanjut akan limbah yang dihasilkan. Sehingga diperlukan ide pengembangan bisnis untuk melakukan pengolahan limbah padat yang dihasilkan, yaitu dengan membuat produk Kokodamiri. Kokodamiri merupakan produk yang hasil dari pengolahan limbah padat Serewangi menjadi media tanam tanaman hias yang dibentuk bulatan dengan balutan dari koko fiber atau sabut kelapa. Tujuan dilakukannya ide pengembangan bisnis yaitu pertama untuk merumuskan ide pengembangan bisnis pada PT Musim Panen Harmonis melalui kombinasi matriks SWOT dengan BMC. Kemudian yang kedua menyusun perencanaan pengembangan bisnis pada PT Musim Panen Harmonis dengan pendekatan 9 elemen BMC. Pembahasan yang kedua yaitu keragaman perusahaan. PT Musim Panen Harmonis adalah perusahaan konsultan dan perdagangan komoditas natural ingredients. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 oleh R.D. Pratama dengan tujuan untuk membantu industri untuk mendapatkan bahan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemberdayaan petani. Kantornya sendiri terletak di Centennial Tower di Jakarta Selatan, dan lokasi kebun yang dilakukan kegiatan PKL yaitu ada di Karacak dan juga di Ciagus. Adapun struktur organisasi pada PT Musim Panen Harmonis yang pertama terdiri dari CEO, kemudian COO, dan terakhir mitra produksi yang terdiri dari petani tetap dan petani harian atau petani borongan. Sumber daya perusahaan yang dimiliki yaitu sumber daya tidak berwujud, diantaranya terdiri dari standar operasional budidaya dan pengolahan khususnya untuk komoditas nilam, Serewangi, dan jahe merah. Lalu ada mitra industri, mitra produksi, dan yang terakhir riset dan development. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki yaitu pada perusahaan terdiri dari 2 orang yaitu CEO dan COO, kemudian ada 6 mitra produksi dan 50 tenaga kerja, baik ini tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja harian atau borongan. Sumber daya finansial perusahaan berasal dari investor yang sampai saat ini menjadi mitra produksi. Adapun unit bisnis yang dilakukan oleh PT Musim Panen Harmonis yang pertama yaitu penyulingan minyak atsiri, yang kedua penjualan alat penyulingan, yang ketiga penjualan bibit tanaman, yang keempat penjualan minyak atsiri dan minyak pelarut, yang kelima penjualan pemanis alami, dan yang terakhir jasa pemetaan dan konsultasi budidaya dan pengolahan tanaman atsiri.
Pembahasan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Musiban Harmonis dianalisis menggunakan BMC. Segmen pasar yang dituju oleh perusahaan yaitu petani dan juga industri. Nilai yang diberikan perusahaan pada konsumen yaitu memberikan kemudahan pada konsumen untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Cara perusahaan menggapai konsumen yaitu dengan word of mouth, media sosial, dan juga website. Perusahaan memberikan pendampingan budidaya pasca pembelian bagi petani yang membeli bibit pada perusahaan. Kemudian perusahaan juga memberikan gratis ongkos kirim bagi industri yang membeli minyak pada perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu kegiatan produksi, kemudian kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan jaringan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan diantaranya sumber daya tidak berwujud, sumber daya manusia, dan juga sumber daya finansial. Agar kegiatan dari bisnis perusahaan berjalan lancar, perusahaan juga melakukan kerjasama dengan pemasok input, lalu ada mitra produksi dan juga mitra produksi. Pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan diantaranya dari produk utama dan juga dari produk dan jasa sampingan. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diantaranya ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya lain-lain. Adanya ide pengembangan bisnis didapatkan dari lanjutan analisis BMC pada perusahaan yaitu kombinasi analisis BMC dengan SWOT, sehingga dihasilkan BMC baru yang memiliki segmen pasar yaitu end user dengan karakteristik laki-laki dan perempuan yang berusia 15-45 tahun di Kota Bogor yang memiliki minat dan bersedia untuk membeli tanaman hias dalam produk Koko Damiri. Hasil survei dan pendekatan yang saya lakukan, terdapat selisih dari permintaan dan penawaran sebesar 34.059 buah. Hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk memproduksi karena banyak minat dari konsumen. Nilai yang diciptakan perusahaan pada konsumen yaitu menciptakan produk kokedama baru yang belum ada di Kota Bogor, yaitu produk Koko Damiri. Koko Damiri merupakan produk hasil pengolahan limbah padat menjadi media tanam tanaman hias yang dibentuk bulatan dengan balutan dari sabut kelapa. Produk dihadirkan dalam dua bentuk yaitu DIY Kit dan juga hampers. Produk DIY Kit yang didapatkan oleh konsumen berisi dari panduan pembuatan tanaman dan tanah, pupuk fiber, tali rami, benang jahit, dan limbah sariwangi. Produk DIY Kit cocok untuk konsumen yang menginginkan tanaman hias tetapi mereka membuat dengan sendiri. Lalu produk hampers Koko Damiri berisi dari produk Koko Damiri yang telah jadi yang dikemas menggunakan kemasan yang artistik dan juga ramah lingkungan. Produk hampers cocok untuk konsumen yang menginginkan produk yang sudah jadi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu perusahaan menciptakan harga yang sesuai dengan manfaat yang diberikan. Jika kita bandingkan dengan harga pesaing, dengan harga yang sama, manfaat yang diberikan perusahaan lebih besar, atau dengan manfaat yang sama, harga yang diberikan lebih kecil. Cara perusahaan untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan konsumen menggunakan saluran langsung, di antaranya yaitu word of mouth, Instagram, website, dan juga WhatsApp. Perusahaan menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen dengan cara memberikan layanan customer service dan garansi pengiriman. Perusahaan mengganti kerusakan yang terjadi pada saat proses pengiriman, sehingga diperlukan perencanaan kemasan agar meminimalisir kerusakan yang terjadi. Untuk produk DIY Kit, bibit tanaman dan tanah dikemas menggunakan polybag dan juga kardus. Bibit tanaman dibalut dengan kardus untuk mengurangi benturan sehingga bibit tanaman tidak patah. Lalu pada setiap bahan yang ada pada produk DIY Kit dikemas menggunakan plastik, kemudian diberi label
mengenai nama dari bahan tersebut. Lalu terdapat buku panduan yang diletakkan di atas semua bahan. Kemudian produk ditutup dan dikemas menggunakan kardus dan diberi label dari produk Koko Damiri. Adapun detail dari desain dari produk dari Koko Damiri DIY, yang pertama yaitu label pada depan kardus yang berukuran 10 x 20 cm, kemudian buku panduan lembaran panduan cara pembuatan Koko Damiri berukuran 14 x 15 cm, dan label pada setiap bahan berukuran 4 x 4 cm. Lalu kemasan yang ada pada produk hampers yaitu menggunakan karton duplex yang dibentuk persegi, yang bagian atasnya diberi lubang berfungsi untuk angin dari tanaman, kemudian juga berfungsi untuk memudahkan konsumen untuk bisa melihat produknya. Lalu kemasan diberi label stiker dengan berukuran 8x8 yang terdiri dari produk Koko Damiri dan cara perawatan dari produk Koko Damiri. Perencanaan penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun pertama yaitu berjumlah 139.539.919. Kemudian pada tahun 2 sampai ke 5 perencanaan penerimaan yaitu 1.631.231.026 rupiah. Sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan diantaranya sumber daya fisik untuk investasi kendaraan, peralatan greenhouse dan ruang paranet. Kemudian sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu 1 kerja tetap sebagai administrasi dan setiap harinya membutuhkan 12 pekerja borongan. Finansial yang digunakan yaitu menggunakan modal pribadi dari pemilik perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu kegiatan desain, pembuatan Koko Damiri, perawatan Koko Damiri, dan pengemasan Koko Damiri. Agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pemasok bibit tanaman, pemasok bahan input, ekspedisi pengiriman, dan juga percetakan. Adapun perencanaan dari finansial, yang pertama yaitu ada arus pengeluaran. Arus pengeluaran yang dikeluarkan yaitu ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang pada tahun pertama biaya investasi dikeluarkan sebesar 205.730.500, dan pada tahun keempat dilakukan investasi kembali sebesar 1.727.500 rupiah. Sedangkan biaya tetap pada tahun pertama hingga tahun kelima yaitu sebesar 464.495.600 rupiah, dan biaya variabel pada tahun pertama sejumlah 66.943.861 rupiah, dan tahun 2 sampai hingga tahun kelima sebesar 683.326.572 rupiah. Adapun yang kedua yaitu ada analisis laba rugi, yang pada tahun pertama EBT yang dihasilkan yaitu minus 380.503.562 rupiah, dan pada tahun 2 ke 5 483.408.854 rupiah. Sedangkan EAT pada tahun pertama yaitu minus 385.503.562 rupiah, dan tahun 2 sampai hingga ke 5 sebesar 480.991.810 rupiah. Kemudian dilakukan juga analisis kelayakan investasi yang terdiri dari NPV, IRR, net benefit cost, kemudian gross benefit cost, dan juga payback period, di mana nilai dari masing-masing tersebut dikatakan layak. Simpulan dari kajian pengembangan bisnis yaitu berdasarkan analisis kombinasi SWOT dengan BMC, perusahaan dapat melakukan pengolahan limbah padat Serewangi menjadi Koko Damiri, dan berdasarkan bisnis model kanvas pengembangan dan juga analisis finansial, produk yang dihadirkan yaitu dalam bentuk DIY kit dan juga hampers, serta kegiatan bisnis dapat dikatakan layak. Saran yang dapat saya berikan yaitu PT Musim Panen Harmonis dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis sebagai alternatif dari pengolahan limbah yang dihasilkan.
Tentu dalam pengaplikasian ide pengembangan bisnis dapat dilakukan uji kandungan pada limbah yang dihasilkan. Hal ini bisa untuk menambah kekuatan dalam memasarkan produk kepada konsumen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.